selamat siang dan juga selamat datang. Saya ucapkan dalam acara Best Bank 2023. Investor Daily pastinya kembali mengadakan Best Bank 2023 dan penghargaan ini diberikan kepada bank di Indonesia dengan kinerja unggul di sepanjang tahun 2022. Ya, dan selain memberikan penghargaan dan pemeringkatan, Best Bank 2023 juga diharapkan akan menjadi motivasi bagi bank-bank di Indonesia untuk menerbitkan produk yang berkualitas dan memberikan manfaat optimal bagi publik. Izinkan saya Ellen Gracia dan saya Melissa Gilbert untuk memandu pemirsa sekalian dalam rangkaian acara Best Bank 2023. Ya baik Melissa, kita akan langsung saja menyapa terlebih dahulu para penerima penghargaan yang saat ini sudah bergabung bersama kami secara daring. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat bergabung dalam acara Best Bank 2023. Dan sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan selanjutnya kita akan lanjutkan acara kita pada hari ini dengan welcoming speech dari Bapak Primus Dorimulu selaku anggota Dewan Redaksi B-Universe. Pastinya akan menyampaikan terkait perkembangan bank di Indonesia 2023. Selamat siang Bapak Primus, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang terhormat Bapak Subowo Musa adalah Ketua Dewan Juri Best Bank 2023 yang juga Komisaris Independen dari PT BI Paribas Indonesia, Senior Konsultan dari PT Covida Daya Indonesia. Bapak Hans Kwi sebagai anggota juri dan juga Direktur PT Equator Investama. Anggota. Bapak Elmamber Petamu Sinagah Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen Tbk, Bapak Nicholas Parot Presiden Direktur PT Bank BNP Paribas Indonesia, Bapak Abdul Latif Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Bapak Romi Wijayanto Direktur Keuangan dan Strategi PT Bank DKI, Ibu Hera Harin Executive Vice President PT Bank Sentral Asia Tbk, Ibu Mirna Riana Sari, Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bapak Rudi As Aturida, Corporate Secretary dari PT Bandiri Tbk, Bapak Astika Oriza Gunarto, Corporate Secretary dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bapak Oki Rushartono, Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia Tbk,
Bapak Ramon Armando, Divisi Corporate Secretary Bank Tabung Negara, TBK. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pertama-tama mari kita menundukkan kepala dan mengangkat hati kita, menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan Dia, hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan yang baik dan diberikan kemampuan untuk beraktivitas. Selamat datang di acara The Best Bank 2023, penghargaan kepada bank terbaik tahun 2023, dan ini adalah The Best Bank yang ke-23 yang diselenggarakan oleh majalah Investor dan Investor Daily, media di bawah grup B Universe, nama baru dari Berita Satu Media Holdings. Penghargaan ini merupakan bukti komitmen kami untuk memberikan apresiasi kepada perbankan nasional agar terus memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Bank Indonesia Kamis kemarin mengumumkan mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate di level 5,75% untuk 4 kalinya. Sedang Bank Sentral Amerika pada 3 Mei 2023 yang lalu menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate untuk ke-10 kalinya ke level 5,25%. Ada pernyataan Gubernur Bank Indonesia yang cukup menyejukkan kita bahwa kalaupun nanti di Juni 2023 bulan depan Federal Reserve menaikkan FFR 25 basis poin ke level 5,50%, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Salah satu alasan BI adalah laju inflasi April 2023 year on year yang masih terkendali di level 4,3%. Laju inflasi hingga akhir tahun diperkirakan cukup terkendali, terutama karena kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Satu-satunya kekhawatiran adalah capital outflow. Jika selisih antara suku bunga acuan Bank Indonesia dan Fed Fund Rate kurang dari 100 basis poin, apalagi hanya 25 basis poin nanti. Ketika FFR dinaikkan ke level 5,50%, akankah suku bunga acuan Bank Indonesia tetap dipertahankan di level 5,75%? Kurs rupiah pada Kamis kemarin 14.900 mendekati kurs asumsi APBN 2023 yaitu 14.800. Mayoritas anggota Federal Open Market Committee (FOMC) masih mendukung perlunya penaikan Fed Fund Rate untuk memerangi laju inflasi yang pada April 2023 masih di level 4,9%, jauh dari target 2%. Gubernur The Fed, Jerome Powell, pernah mengatakan inflasi tinggi tidak menguntungkan siapapun. Bagi Powell dan pendukungnya, lebih baik Amerika masuk jurang resesi daripada ekonomi dilanda inflasi tinggi. Pada kuartal pertama 2023, ekonomi Amerika tumbuh 1,1% dan tahun ini diperkirakan 1,6%. Penyerapan tenaga kerja meningkat dan angka pengangguran April sekitar 3,6%, jauh lebih rendah dari target 4,5%. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang terkasih, dengan gambaran makro seperti ini, bagaimanakah kondisi perbankan nasional? Secara umum, perbankan nasional dalam keadaan yang segar bugar. Perbankan sangat berhati-hati dalam menaikkan suku bunga, meski suku bunga acuan sudah dinaikkan 5 kali. Bunga deposito 1 tahun sekitar 4,84%, sedangkan kredit modal kerja dan investasi masing-masing 8,9 dan 8,8%. Setelah bertumbuh minus pada tahun 2020, laba bersih perbankan nasional tahun 2021 naik tajam 33,9% dan pada tahun 2022 melesat 43,9%. Sedangkan pada kuartal pertama 2023 laba bersih perbankan naik 33,7%. Pendapatan operasional lainnya sudah lebih besar dari pendapatan bunga bersih. Net interest margin (NIM) masih tebal meski menunjukkan tren penurunan. Pada kuartal pertama 2023, NIM perbankan 4,77%, naik dari 4,71 tahun 2022, tapi menurun jauh dibanding 2018. Saat itu NIM 5,14%. Dengan penggunaan digitalisasi yang masif, perbankan terus meningkatkan fee-based income.
Kenaikan fee-based income menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi. Pergerakan manusia pasca pandemi sudah kembali normal. Perbankan masih terus melakukan ekspansi kredit. Pada tahun 2022, laju ekspansi kredit 11,35%. Dan pada kuartal pertama 2023 masih double digit. Pada Maret 2023, kredit perbankan berada di posisi 6.400 triliun. Laju ekspansi kredit ditopang juga oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,31% tahun 2022 dan pada kuartal 2023 5,01%. Selain itu, laju pertumbuhan kredit ditopang oleh kenaikan dana pihak ketiga DPK yang pada Maret 2023 sudah di posisi 8.000 triliun, naik 7,5% selama kuartal pertama 2023 dan 9% pada tahun 2022. Meski kredit meningkat 2 digit, rasio kecukupan modal perbankan masih bagus. Pada Maret 2023, Capital Adequacy Ratio CAR perbankan 24,69%, lebih tinggi dari CAR tahun 2018 sebesar 22,97%. Artinya ruang perbankan untuk memacu pertumbuhan kredit masih besar, karena loan to deposit ratio pun pada Maret 2023 berada di posisi 80,5%, jauh di bawah LDR tahun 2019 94,43%. Pulihnya perekonomian nasional dan membaiknya penerapan prudential banking tercermin pada penurunan non-performing loan (NPL). Jika selama tahun 2020 hingga 2021 NPL gross di atas 3%, pada tahun 2022 NPL di bawah 3%, dan pada Maret 2023 NPL 2,49%. Penurunan tajam terjadi juga pada loan at risk (LAR). Jika pada Desember 2020 LAR berada di level 23,38%, pada Desember 2022 sudah di level 14,05% dan pada Maret 2023 di level 13,94%. LAR menjadi perhatian serius para manajer investasi karena kredit dengan kolektabilitas 2 sudah dihitung sebagai kredit berisiko terjadi masalah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, industri perbankan berkontribusi besar terhadap pasar modal Indonesia. Dari 833 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 25 Mei 2023, terdapat 47 bank nasional dengan nilai kapitalisasi 3.177 triliun atau 33,4% dari total kapitalisasi. Jika dirinci lagi, dari 4 bank KBMI masuk top 10 berdasarkan market cap. Kapitalisasi pasar BCA lebih dari 1.100 triliun, BRI 821 triliun, Bank Mandiri 478 triliun, dan BNI 166 triliun. Pada Maret 2023, 10 besar bank nasional menguasai aset 64% dari total aset perbankan nasional. Dilihat dari kredit, top 10 perbankan menguasai 67%. Kredit perbankan, pangsa DPK top 10 sebesar 65,8%. Dan laba bersih 10 bank mencapai 76,9% dari total laba bersih perbankan. Dan BRI menempati peringkat 1 dilihat dari aset, kredit, DPK, dan laba bersih. Selamat buat BRI. Di level ASEAN, 3 bank dari Indonesia masuk top 10 berdasarkan market cap, yakni BCA di peringkat paling atas, BRI di peringkat 2, dan Mandiri di peringkat 6. Namun di level dunia, bank dari Indonesia belum satu pun yang masuk top 10. Berdasarkan modal inti, 4 bank Tiongkok menempati peringkat paling atas 1, 2, 3, 4. ICBC berada di posisi puncak. Saat ini terdapat 106 bank nasional yang terbagi atas KBMI 4 ada 4 bank, KBMI 3 12 bank, KBMI 2 11 bank, dan KBM 1 70 bank. Persaingan ketat terjadi pada KBM 1, 2, dan 3. Dari 106 bank terdapat 20 bank yang tidak lolos seleksi awal. Dari 62 bank nasional, 8 bank tidak lolos seleksi awal, sedangkan dari 24 bank milik daerah, ada 2 bank yang tidak lolos seleksi awal. 10 bank lainnya yang tidak lolos seleksi awal adalah bank asing dan bank umum syariah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian kita semua, para pemilik bank, pengelola bank, regulator, dan seluruh stakeholders. Pertama, kenaikan suku bunga acuan menjadi perhatian karena perbedaan antara suku bunga acuan Bank Indonesia dan Fed Fund Rate yang kini tinggal 50 basis poin
dan kelak pada bulan depan tinggal 25 basis point. Net interest margin perbankan per Maret 2023 masih sebesar 4,77%. NIM yang besar adalah keunggulan kompetitif perbankan nasional. Tapi NIM yang besar adalah cerminan besar yang suku bunga kredit dan spread yang masih lebar. Perbankan diimbau untuk meningkatkan efisiensi dan menahan suku bunga kredit agar UMKM bisa terdongkrak. Ada imbauan kepada perbankan untuk sharing the pain kepada UMKM. Ketiga, perlindungan nasabah bank di era digital perlu ditinggalkan. Digital banking, digitalisasi dalam produk dan layanan mensyaratkan tingkat keamanan yang tinggi. Ketika terjadi masalah, solusi perlu lebih cepat diberikan. Modal utama perbankan adalah kepercayaan nasabah. Keempat, perbankan diharapkan memberikan perhatian lebih kepada UMKM yang kini jumlahnya 66 juta pelaku. Perbankan diharapkan membantu UMKM naik kelas. Kelima, tata kelola yang baik, GCG, masih menjadi isu di perbankan, terutama perbankan syariah. Dan keenam, jumlah bank, khususnya bank KBM 1, 2, dan 3 yang masih terlalu banyak. Di era digital yang diperlukan bukan banyaknya jumlah bank, melainkan modal yang kuat. Hanya dengan modal yang kuat, perbankan bisa meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan ke seluruh penjuru tanah air. Secara umum, perbankan nasional saat ini dalam keadaan yang sehat. Kondisi ini mencerminkan ekonomi nasional yang membaik. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang mencatat laju pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Dan prestasi ini adalah berkat kontribusi perbankan nasional, kontribusi Bapak dan Ibu semuanya. Saya, Primus Dorimulu, atas nama manajemen majalah Investor Daily dan B Universe, mengucapkan selamat provisiat kepada para pemenang, para peraih predikat The Best Bank 2023. Terima kasih, salam. Iya, terima kasih Pak Primus atas welcoming speech yang begitu insightful terkait dengan view dan juga outlook perbankan nasional. Ya pemirsa, terdapat 7 kategori penghargaan yang akan diberikan pada hari ini. Berikut kita saksikan langsung kategori penghargaan Best Bank 2023. Bank Terbaik 2023. Kategori Bank Umum KBMI 4, modal inti lebih dari 70 triliun rupiah. Kategori Bank Umum KBMI 3, modal inti lebih dari 14 triliun rupiah hingga 70 triliun rupiah. Kategori Bank Umum KBMI 2, modal inti lebih dari 6 triliun rupiah hingga 14 triliun rupiah. Kategori Bank Umum KBMI 1, modal inti sampai dengan 6 triliun rupiah. Kategori BPD KBMI 2, modal inti lebih dari 6 triliun rupiah hingga 14 triliun rupiah. Kategori BPD KBMI 1, modal inti sampai dengan 6 triliun rupiah. Dan pemirsa, berikutnya kita akan menyaksikan bersama susunan juri serta profil Dewan Juri Best Bank 2023 berikut ini. Dewan Juri Bank Terbaik 2023. Ketua, Subowo Musa, Senior Konsultan PT Daya Cofida Indonesia. Sekretaris, Primus Dorimulu, Anggota Dewan Redaksi. Anggota Hans Kue, Pengamat Pasar Modal. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke sesi penganugerahan, mari kita kembali menyimak keputusan Dewan Juri yang akan dibacakan oleh Bapak Subowo Musa selaku Ketua Dewan Juri Best Bank 2023. Keputusan Dewan Juri Bank Terbaik 2023 memperhatikan bank yang layak diperingkat adalah bank dengan nilai KARS minimal 8%, bank yang laporan keuangannya tidak disclaimer, Bank Umum Nasional dan BPD dengan modal minimal 1 triliun rupiah, bank yang laba bersih 2022 positif,
bank yang laba operasionalnya 2022 positif, tidak dalam proses merger atau akuisisi, tidak terkena sanksi otoritas atau tidak tersandung kasus hukum. Mengingat 12 kriteria pemeringkatan yaitu CAR Capital Adequacy Ratio 2022, NPL Net Non-Performing Loan 2022, Return on Asset 2022, Return on Equity 2022, Net Interest Margin 2022, BOPO Beban Operasional Pendapatan Operasional 2022, LDR Loan to Deposit Ratio 2022, Pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih 2021-2022, Pertumbuhan Pendapatan Operasional selain bunga 2021-2022, Pertumbuhan Laba Operasional 2021-2022, Pertumbuhan Kredit 2021-2022, dan rasio cost to asset 2022. Dan rapat Dewan Juri Pemeringkatan Bank Terbaik 2023 untuk melakukan pemeringkatan terhadap 106 bank umum nasional dan bank pembangunan daerah yang tercatat di Bank Indonesia, dan rapat final yang diadakan secara virtual pada hari Selasa tanggal 11 April 2022, waktu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, tempat ruang meeting Papua, Commodity Square lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 35, 36, Jakarta. Maka dengan ini Dewan Juri Bank Terbaik 2023 memutuskan dan menetapkan 3 bank umum terbaik KBMI 4, 3 bank umum terbaik KBMI 3, 3 bank umum terbaik KBMI 2, 3 bank umum terbaik KBMI 1, 3 BPD terbaik KBMI 2, 3 BPD terbaik KBMI 1, dan 1 bank umum yang mendapatkan penghargaan khusus. Bank yang meraih penghargaan akan diumumkan setelah ini. Demikianlah hasil keputusan Dewan Juri Bank Terbaik 2023 untuk diketahui dan dimaklumi. Hasil keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Ditetapkan di Jakarta tanggal 11 April 2023 oleh Dewan Juri Bank Terbaik 2023, Subawa Musa sebagai Ketua, Primus Dorimulu sebagai Sekretaris, dan Hans Kue sebagai anggota. Ya, terima kasih Bapak Subowo Musa sudah memaparkan terkait keputusan penjurian Best Bank 2023. Ya, berikutnya pemirsa, kami umumkan penerima penghargaan Best Bank 2023 kategori Bank Umum KBMI 4 dengan modal inti di atas 70 triliun rupiah. Berikut para peraihnya. Bank Terbaik 2023, Bank Umum kategori KBMI 4, modal inti lebih dari 70 triliun rupiah. PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan Best Bank 2023 kategori Bank Umum KBMI 4 dengan modal inti di atas 70 triliun rupiah. Dan penghargaan Best Bank 2023 kategori Bank Umum KBMI 4 salah satunya diberikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dan berikut profil singkatnya.
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berdiri pada 16 Desember 1895 dan listing pada 10 November 2003 dengan total aset per Maret 2023 sebesar Rp1.822,97 triliun. Aksi korporasi atau strategi bisnis dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk antara lain menyiapkan mitigasi risiko terhadap kondisi ekonomi dan tantangan perbankan, akselerasi transformasi digital, konsisten dan juga fokus pada penyaluran kredit UMKM. Dan telah bergabung bersama kami Bapak Estika Oriza Gunarto selaku Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk untuk memberikan victory speech. Selamat siang Pak Estika, kami persilakan. Selamat siang, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Primus Dorimulu, Dewan Direksi B Universe, serta seluruh Dewan Juri dari Best Bank 2023 ini, dan juga seluruh pemenang dan hadirin penghargaan Best Bank 2023 pada Investor Daily Award yang hadir secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Investor Daily dan B Universe Media Holding untuk penghargaan ini. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh insan brilian yang mampu mengubah tantangan dan kesulitan yang dihadapi menjadi ketangguhan sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi Bank Rakyat Indonesia. Kunci dan keberhasilan BRI salah satunya adalah kemampuan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan seperti pandemi COVID-19 hingga adanya ketidakpastian dalam ekonomi global. Untuk mempertahankan kinerja positif yang berkelanjutan ke depan, BRI akan terus melanjutkan transformasi Revolution 2.0 untuk periode 2021 hingga 2025. Melalui transformasi digital dan culture, BRI akan terus meng-create value baru melalui new business model. Akhir kata, semoga dengan kondisi ekonomi yang semakin baik ini, kita dapat memanfaatkan momentum untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan perseroan selalu tetap optimis. Di tahun ini BRI akan dapat mencatatkan kinerja yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sekali lagi Pak Estika dan juga tentunya selamat untuk Bank Rakyat Indonesia. Dan selanjutnya kami juga turut mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan kategori Bank Umum KBMI 4 berikutnya, PT Bank Mandiri Persero Tbk. Berikut profil singkatnya. PT Bank Mandiri Persero Tbk berdiri pada 2 Oktober 1998 dan listing pada 14 Juli 2003. Posisi Direktur Utama saat ini dijabat oleh Bapak Darmawan Junaidi dengan total aset sebesar Rp1.908 triliun di kuartal 1 tahun 2023. Adapun strategi bisnis yang dijalankan oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk adalah menumbuhkan value chain di dalam ekosistem wholesale Bank Mandiri, menerapkan prinsip-prinsip untuk tumbuh secara agresif tapi prudent, serta mendorong pertumbuhan DBK dengan mengandalkan layanan digital living dan kopra. Dan saat ini telah bergabung bersama kita Bapak Rudi Asaturida selaku Corporate Secretary PT Bank Mandiri Persero Tbk untuk bisa menyampaikan victory speech-nya sebagai penerima penghargaan. Untuk itu, saya persilakan Bapak Rudi. Bapak Ibu pimpinan Direksi dan Manajemen B Universe, pimpinan redaksi Investor Daily Bapak Primus Dorimulu, Ketua Dewan Juri Best Bank 2023 Bapak Subowo Musa, dan juga Bapak Ibu yang hadir dalam acara awarding ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mewakili manajemen Bank Mandiri untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kami kepada B Universe dan juga majalah investor yang telah memberikan apresiasi kepada Bank Mandiri. Tentunya apresiasi ini tidak terlepas dari seluruh insan Mandirian yang secara konsisten terus berdedikasi untuk memberikan layanan terbaik tidak hanya kepada nasabah, juga kepada masyarakat dan perekonomian secara umum. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada seluruh nasabah kami yang telah memilih Bank Mandiri sebagai mitra keuangan pilihannya. Apresiasi yang diperoleh dari B Universe ini tentunya akan menjadi momentum bagi Bank Mandiri untuk terus berupaya menjadi lebih baik, tidak hanya dari inovasi layanan, tapi juga peran kami sebagai agen pembangunan yang diharapkan dapat berkontribusi bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi ini. Semoga kita semua dapat terus berkarya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rudi atas sambutannya dan sekali lagi selamat untuk PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dan pemirsa, selanjutnya penerima penghargaan Best Bank kategori Bank Umum KBMI 4 adalah PT Bank Sentral Asia Tbk. Berikut kita simak profil singkatnya. PT Bank Sentral Asia Tbk berdiri pada 21 Februari 1957 dan tanggal listing pada 31 Mei 2000. Total aset PT Bank Sentral Asia Tbk per Maret 2023 mencapai 1.322 triliun rupiah dengan strategi bisnis diantaranya PT Bank Sentral Asia Tbk melakukan inovasi dan kolaborasi terus-menerus untuk menciptakan peluang pertumbuhan baru serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha. Kami tentunya mengucapkan selamat kepada PT Bank Sentral Asia Tbk dan saat ini sudah bergabung bersama kita Ibu Hera F. Harin selaku Eksekutif Vice President PT Bank Sentral Asia Tbk untuk bisa memberikan victory-nya atas penghargaan yang sudah diterima kepada Ibu Hera. Kami berikan kesempatan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili keluarga besar Bank Sentral Asia Tbk, mewakili manajemen BCA, Pak Yaya Setiatmaja dan Pak Hendra Lembong, Pak Arman Hantono yang kebetulan berhalangan hadir. Ingin mengucapkan terima kasih kepada B Universe Media Holdings dan juga Investor Daily. Juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, yaitu Bapak Subowo Musa, kemudian Pak Primus dan juga Pak Hans Kui. Dan kemudian kami juga ingin menyampaikan terima kasih terpilihnya BCA sebagai Best Bank 2023 di kategori KBMI 4 dengan modal inti lebih dari 70 triliun rupiah. Kami merasa bahwa apresiasi dan dedikasi kerja keras seluruh keluarga besar BCA, karyawan BCA dimanapun berada, merupakan hal yang paling pantas untuk menerima penghargaan ini. Dan kami juga turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nasabah kami tercinta, nasabah setia BCA, juga kepada seluruh stakeholders termasuk media, salah satunya B Universe Holding, Investor Daily yang senantiasa hadir bersama kami. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa keberadaan kami diharapkan mampu juga mendorong perekonomian nasional menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional, karena kita tahu bahwa fungsi bank tadi disebutkan bukan hanya sebagai fungsi intermediasi, tapi BCA sendiri salah satunya juga merupakan bank payment settlement, di mana memang digitalisasi menjadi salah satu tools kami untuk berkembang dengan strategi seperti disampaikan tadi untuk menambah terus basis nasabah dan memperluas frekuensi transaksi di ekosistem kami. Harapan kami juga agar kami bisa turut serta dalam mewujudkan perkembangan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Kami terus mendorong akses layanan masyarakat, keuangan masyarakat yang lebih luas dan merata kepada seluruh masyarakat demi terciptanya inklusi keuangan. Dan kami berharap peran kami sebagai perbankan nasional yang kuat dan terpercaya mewujudkan potensi ekonomi Indonesia yang lebih besar lagi. Dan terima kasih tadi Mas Primus juga menyampaikan, kami sangat bersyukur bahwa BCA juga menjadi bank dengan market capitalization terbesar di Asia Tenggara, sekitar 73 billion US dollar. Terima kasih atas kepercayaan investor juga kepada kami. Kami rasa demikian, saya Hera F. Harin, terima kasih sekali lagi atas nama keluarga besar BCA. Kami berharap sesuai tagline kami bisa menghadirkan solusi keuangan bagi nasabah, BCA senantiasa di sisi Anda. Terima kasih.
Ya, sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat tentunya kepada PT Bank Sentral Asia Tbk. Dan pemirsa, selanjutnya kita juga akan mengetahui penerima penghargaan Best Bank 2023 kategori Bank Umum KBMI 3 dengan modal inti di atas 14 triliun sampai dengan 70 triliun rupiah, dan berikut para penerimanya. Bank Terbaik 2023, Bank Umum kategori KBMI 3, modal inti lebih dari 14 triliun rupiah hingga 70 triliun rupiah, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Ya, tentunya kami ucapkan selamat untuk penerima penghargaan kategori Bank Umum KBMI 3 dengan modal inti di atas 14 triliun hingga 70 triliun rupiah. Salah satu peraih penghargaan ini adalah PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Berikut profil singkatnya. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk berdiri pada 9 Februari 1950 dengan tanggal listing pada 17 Desember 2009. Aksi korporasi atau strategi bisnis yang diterapkan oleh PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk diantaranya memperkuat digitalisasi perbankan dengan meluncurkan Super App BTN Mobile, melakukan modernisasi dan repositioning brand, dan perluasan bisnis berbasis ekosistem perumahan. Kami ucapkan selamat kepada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Saat ini sudah hadir bersama kita secara daring Head of Corcom PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Bapak Dodi Agung. Selamat siang Pak Dodi, kami persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Subowo dan Dewan Juri lainnya, kemudian Bapak Primus dan tim Investor Daily beserta B-Universe, Bapak Ibu Direksi dan Corporate Secretary yang join di dalam Zoom siang hari ini. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Investor Daily dan B-Universe mengenai Best Award. PTN masuk dalam salah satu kategori. Ini pasti hasil kerja dari para PTNers kami yang luar biasa sampai pada akhirnya mengantarkan Bank PTN di dalam Best Award pada tahun ini yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu yang join di dalam Zoom ini, terutama Dewan Juri yang terhormat, tahun ini memang kami sedang concern untuk menjalankan digital bank melalui satu produk mobile banking yang kami dorong bagaimana nanti seluruh ekosistem yang terkait dengan pembiayaan perumahan itu bisa kami masukkan dalam satu digital bank melalui mobile banking kita yang hari ini kita sedang giat mendorongnya. Mudah-mudahan dengan mobile banking ini kami bisa memberikan pelayanan lebih baik sehingga dampaknya terhadap kinerja. Dan tentu saja harapannya nanti akhir tahun 2023 kami punya kinerja yang lebih bagus lagi dari tahun kemarin. Terima kasih atas penghargaan ini dan support dari semuanya, termasuk investor yang selama ini juga memberikan kepercayaan kepada kami. Semoga tahun ini kita semua bisa menjalani dengan baik dan bisa berbuat lebih baik untuk bangsa. Selamat buat kita semua. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mewakili Bapak Ramon, Corporate Secretary yang hari ini kebetulan tidak bisa join, dan saya juga mewakili manajemen. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Dan untuk penerima penghargaan kategori Bank Umum KBMI 3 dengan modal inti di atas 14 triliun sampai 70 triliun rupiah, selanjutnya diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan berikut profil singkatnya.
PT Bank CIMB Niaga Tbk berdiri pada 26 September 1955 dengan tanggal listing 29 November 1989. Total aset yang berhasil dibukukan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk per Maret 2023 adalah sebesar 347,28 triliun rupiah. PT Bank CIMB Niaga Tbk menerapkan beberapa strategi bisnis, yaitu fokus pada peningkatan basis nasabah retail dan pertumbuhan jasa melalui kapabilitas digital, perbaikan kualitas aset, memacu pendapatan non-bunga, inovasi perbankan digital dengan teknologi terkini, menambah layanan untuk nasabah. Dan telah bergabung bersama kita Bapak Teguh Sunjoto, Investor Relations PT CIMB Niaga Tbk. Selamat siang Pak Teguh, kami persilakan untuk menyampaikan victory speech. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Primus Dorimultu dan manajemen serta pimpinan majalah Investor Daily dan juga grup B-Universe yang telah menyelenggarakan event Best Bank 2023 ini. Dan juga untuk semua penerima penghargaan siang hari ini. Pertama-tama izinkan saya mewakili manajemen PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk mengucapkan terima kasih kepada tim penyelenggara dan juga Dewan Juri yang telah memberikan penghargaan kepada CIMB Niaga ya sebagai Best Bank di kategori KBMI 3. Penghargaan ini tentunya merupakan hasil implementasi dari strategi CIMB Niaga yang tadi disampaikan, ada 5 pilar strategi yang kami sedang kembangkan saat ini. Dan ini juga tentunya merupakan cermin dari kerja keras dari seluruh stakeholder CIMB Niaga, baik itu khususnya para nasabah kami, pemegang saham, karyawan, dan juga stakeholder yang lain seperti partner bisnis dan lainnya. Ke depan kami berharap CIMB Niaga akan dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan dan tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi nasional melalui berbagai layanan inovasi perbankan yang terus kami kembangkan secara berkelanjutan. Demikian mungkin sambutan dari kami. Sekali lagi atas nama manajemen CIMB Niaga kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Terima kasih Pak Teguh Sunjoto dan tentunya sekali lagi selamat atas penghargaan yang telah diraih. Ya, selanjutnya kita akan mengetahui para penerima penghargaan Best Bank 2023 untuk kategori Bank Umum KBMI 2 dengan modal inti di atas 6 triliun sampai 14 triliun rupiah. Bank Terbaik 2023, Bank Umum kategori KBMI 2. Modal inti lebih dari 6 triliun rupiah hingga 14 triliun rupiah. PT Alobank Indonesia Tbk, PT Bank KIB Hana Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank BNP Paribas Indonesia berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan Best Bank 2023 kategori Bank Umum KBMI 2 dengan modal inti di atas 6 triliun sampai 14 triliun rupiah. Dan berikut profil singkatnya. PT Bank BNP Paribas Indonesia berdiri sejak 1989. Posisi Direktur Utama saat ini dijabat oleh Bapak Nicholas Parrott. PT Bank BNP Paribas berhasil membukukan aset sebesar 21,3 triliun rupiah per April 2023. Dan saat ini sudah bergabung bersama kita Bapak Nicholas Parrott selaku Direktur Utama PT Bank BNP Paribas Indonesia yang akan memberikan speech-nya. Hello, good afternoon, Mr. Nicholas. Time is yours. Good afternoon. Thank you very much. Good afternoon to my fellow colleagues of other banks. Good afternoon to our two Master of Ceremony today. Good afternoon to the staff of B-Universe and Investor Daily magazine. And good afternoon to our member of the jury. Salam alaikum. We are very grateful for having been awarded the award of Best Bank category KBMI 2. Thank you very much for the jury for selecting us.
Obviously, today in Indonesia, we are going through very contrasted times. On one side, we are enjoying a very good economic growth, and we are all very happy that we see a strong recovery post-pandemic. On the other side, as we know, we are just going through today one of the most quick and rapid increase of interest rate in a generation, whether it is in rupiah, in euro, in US dollar. So I think for us, we believe that it is quite rewarding time to be a banker in the current situation because we can support our clients, we can support them with financing in helping them in their investments to enjoy the current economic growth, but also we can support them in advising them given the very high volatility that we see in the financial market. So we are very happy that with this award, our effort to support our client is being recognized. We are happy that our support to the development of economy in Indonesia is being recognized by the jury. We hope that we'll continue to support the economy of the country as well as our clients in Indonesia. And on behalf of all the staff of BNP Paribas, I want again to thank B-Universe and Investor Daily for this award, which we really appreciate. And we hope we're going to be worthy of this recognition in the future. Thank you very much and salam alaikum. Thank you, Mr. Nicholas. And once again, congratulations to Bank BNP Paribas Indonesia for the award. Pemirsa, penerima penghargaan berikutnya untuk kategori Bank Umum KBMI 2 berhasil diraih oleh PT Bank KAB Hana Indonesia. Kita simak profil singkatnya. PT Bank KAB Hana Indonesia berdiri pada 27 April 1971. Posisi Direktur Utama saat ini dijabat oleh Bapak Park Jong-jin. PT Bank KAB Hana Indonesia berhasil membukukan aset sebesar Rp45,99 triliun per 31 Maret 2023. Dalam menjalankan bisnisnya, PT KAB Hana Indonesia melakukan aksi korporasi seperti mengembangkan layanan digital, pemutahiran layanan mobile banking dan internet banking, penyempurnaan aplikasi Line Bank by Hana Bank. Ya, selamat sekali lagi kepada PT Bank KAB Hana Indonesia. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan segera mengetahui para penerima penghargaan Best Bank 2023 untuk kategori Bank Umum KBMI 1 dengan modal inti 6 triliun rupiah dan salah satunya ini akan diberikan kepada PT Bank Mestika Dharma Tbk. Untuk itu mari kita simak bersama profil singkatnya. Bank Terbaik 2023, Bank Umum kategori KBMI 1, modal inti sampai dengan 6 triliun rupiah, PT Bank Mandiri Taspen, PT Bank Ina Perdana Tbk, PT Bank Mestika Dharma Tbk. Dan untuk Best Bank 2023 kategori Bank Umum KBMI 1 dengan modal inti sampai dengan 6 triliun rupiah, salah satunya diberikan kepada PT Bank Mestika Dharma Tbk. Untuk itu mari kita simak profil singkatnya. PT Bank Mestika Dharma Tbk berdiri tahun 1955 dan listing per tanggal 8 Juli 2013. Total aset yang berhasil dibukukan oleh PT Bank Mestika Dharma Tbk per Maret 2023 adalah sebesar 16,49 triliun rupiah. Dan saat ini juga sudah bergabung bersama kami Korporat Sekretari PT Bank Mestika Dharma Tbk, Bapak Suharto Kurniawan. Selamat sore Pak Suharto, kami persilakan. Baik, terima kasih yang terhormat redaksi majalah B-Universe, para Dewan Juri Best Bank Award, seluruh bank pemenang penghargaan, dan seluruh hadirin yang hadir pada acara yang berharga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kami dari Corporate Secretary Bank Mustika mewakili direksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada redaktur majalah B Universe dan seluruh Dewan Juri atas penghargaan Best Bank Award 2023 yang kami terima pada saat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh nasabah Bank Mustika Dharma yang telah setia dan percaya menjadikan Bank Mustika sebagai mitra usahanya. Semoga di tahun ini dan selanjutnya kita semua dapat terus survive, terus berkinerja baik, dan berbuat lebih baik lagi ke depannya. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi selamat untuk Bank Mustika Dharma dan terima kasih Pak Soeharto untuk victory speech-nya. Ya, berikutnya PT Bank Mandiri Taspen juga berhasil menerima penghargaan Best Bank pada tahun ini untuk kategori Bank Umum KBMI 1 dengan modal inti hingga 6 triliun rupiah. Berikut kita simak profil singkatnya. PT Bank Mandiri Taspen berdiri pada 2015. Posisi direktur utama saat ini dijabat oleh Bapak Elmamber Petamu Sinaga. Dengan total aset sebesar 54,6 triliun rupiah per Maret 2023. PT Bank Mandiri Taspen berhasil menjalankan beberapa strategi bisnis. PT Bank Mandiri Taspen mengoptimalkan jalur pemasaran untuk lending dan funding bagi pensiunan, pengembangan bisnis baru, dan pengembangan produk channel digital. Dan kita akan lanjut untuk kategori selanjutnya, Bank Umum KBMI 1 dengan modal inti sampai dengan 6 triliun rupiah yang juga berhasil diraih oleh PT Bank Ina Perdana Tbk. Mari sama-sama kita simak profilnya. PT Bank Ina Perdana Tbk berdiri tanggal 9 Februari 1990 dan tanggal listing pada 16 Januari 2014. Total aset per Maret 2023 adalah sebesar 21,41 triliun rupiah dengan aksi korporasi, strategi bisnis, meningkatkan portfolio pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM serta komersial. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Bank Ina Perdana Tbk dan telah bergabung bersama kami Corporate Secretary Head PT Bank Ina Perdana Tbk Bapak Felix S. Tarigan untuk memberikan sambutan hangatnya. Selamat sore Pak Felix, kami persilakan. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Manajemen B Universe, Bapak Ibu Manajemen Investor Daily, Dewan Juri yang terhormat yang diketuai oleh Bapak Subowo Musa dan dianggotai oleh Bapak Primus dan Pak Hans Kui. Begitu juga yang terhormat Bapak Ibu Direksi dan Corporate Secretary bagi Bank Pemenang Best Bank 2023. Kami mewakili PT Bank Ina Perdana Tbk memohon maaf yang sedalam-dalamnya karena manajemen kami tidak bisa hadir. Saya di sini mewakili atas nama PT Bank Ina Perdana Tbk berterima kasih atas penghargaan yang begitu prestisius ini. Menjadi suatu pemicu dan juga pengikat bagi kami untuk terus berinovasi, untuk terus bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk dapat memberikan yang terbaik bagi kebutuhan nasabah di Indonesia. Penghargaan ini menjadi suatu dedikasi dan apresiasi kami kepada seluruh manajemen dan juga kepada seluruh karyawan PT Bank Ina Perdana, dan ini menjadi suatu bukti bahwa tidak sampai di sini saja, tapi harus terus maju untuk dapat memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memberikan yang terbaik bagi nasabah di Bank Ina Perdana. Sehingga visi dan misi daripada Bank Ina Perdana menjadi bank nasional pilihan utama nasabah di Indonesia dapat terwujud, dan ini sekali lagi kami berikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Dewan Juri yang sudah memilih PT Bank Ina Perdana sebagai salah satu pemenang Best Bank 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Dan selanjutnya kita juga akan mengetahui bersama penerima penghargaan Best Bank 2023, Best Bank kategori Bank Pembangunan Daerah KBMI 2 dengan modal inti di atas 6 triliun hingga 14 triliun rupiah. Dan berikut para penerimanya.
Bank Terbaik 2023. Bank Pembangunan Daerah kategori KBMI 2. Modal inti lebih dari 6 triliun rupiah hingga 14 triliun rupiah. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. PT Bank DKI. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Ya, PT Bank DKI berhasil menjadi salah satu peraih penghargaan Best Bank 2023 kategori Bank Pembangunan Daerah KBMI 2 dengan modal inti di atas 6 triliun hingga 14 triliun rupiah. Mari kita simak profil singkatnya. PT Bank DKI berdiri pada tahun 1961 dan memiliki total aset sebesar 79,93 triliun rupiah per Maret 2023. Adapun aksi korporasi yang telah dilakukan oleh Bank DKI, diantaranya memperluas kolaborasi dalam bisnis digital dengan menggandeng BC Card Asia Pasifik sebagai perusahaan sistem pembayaran terbesar di Korea untuk implementasi sistem pembayaran retail berupa sistem layanan acquiring. Bank DKI juga meluncurkan Jakios dan program digitalisasi pasar yang menjadi perwujudan transformasi digital bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang berada di pasar tradisional di DKI Jakarta. Selain itu, Bank DKI juga dipercaya oleh pemerintah sebagai salah satu bank penyalur kredit usaha rakyat KUR dengan total penyaluran 100% dari keseluruhan kuota KUR pada tahun 2022 atau sebesar 1,15 triliun rupiah. Dan pemirsa, saat ini juga sudah bergabung bersama kita Bapak Romi Wijayanto, Direktur Keuangan dan Strategi PT Bank DKI untuk bisa menyampaikan sambutannya sebagai penerima penghargaan. Selamat siang Pak Romi, kami persilakan. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita selalu diberikan segala nikmat sehat, nikmat iman, juga kita selalu dalam keberkahannya, dan termasuk kita mendapatkan keberkahan dari momen yang berharga pada siang hari ini, sehingga Bank DKI mendapatkan penghargaan sebagai The Best Bank 2023 untuk kategori BPD KBMI 2 dengan modal inti 6 triliun sampai dengan 14 triliun. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Primus Dorimulu sebagai Dewan Redaksi di Universe, juga Pak Subowo Musa sebagai Ketua Dewan Juri Best Bank 2023. Dengan segala kerendahan hati, anugerah ini atau penghargaan ini merupakan apresiasi yang sangat berharga atas dedikasi dan keberhasilan seluruh tim manajemen serta seluruh karyawan Bank DKI yang telah berhasil meningkatkan kinerja keuangan secara positif, secara konsisten, dan juga tetap prudent. Dan tentunya penghargaan ini juga kami dedikasikan kepada pemegang saham, Pemprov, dan juga stakeholder utama Bank DKI secara keseluruhan. Bank DKI memulai program transformasi yang kami sebut program transformasi 5.0 mulai tahun 2021 dengan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari bidang human capital, teknologi digital, serta mempertajam lini bisnis mulai dari funding, lending, juga ekosistem, yang kami kerangkai keseluruhannya dengan governance, risk, and compliance. Dan alhamdulillah sudah mulai menampakkan hasil dengan pertumbuhan bisnis dan keuangan yang pesat, namun tetap prudent dan sehat. Ke depan, Bank DKI akan terus concern untuk penajaman dan monetisasi bisnis dengan transformasi menuju ekosistem digital, dengan terus berinovasi, menciptakan berbagai peluang baru, serta terus meningkatkan kualitas produk dan layanan, dengan berbagai program yang lebih nyata untuk mendorong peningkatan daya dukung finansial dengan orientasi digital, sehingga kita bisa sustain dan tumbuh berkelanjutan memenuhi segala ekspektasi seluruh stakeholder. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh tim B-Universe. Salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak Romi dan selamat.
Dan kita akan lanjutkan lagi penghargaan Best Bank 2023 kategori Bank Pembangunan Daerah KBMI 2 yang juga berhasil didapatkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK. Mari sama-sama kita lihat profil singkatnya. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK berdiri pada 20 Mei 1961 dengan tanggal listing 8 Juli 2010 dan total aset tahun 2022 sebesar 181,2 triliun rupiah. Aksi korporasi yang dilakukan atau strategi bisnis yang diterapkan oleh PT BPD Jawa Barat dan Banten TBK antara lain melakukan ekspansi bisnis pada high yield segment yakni kredit konsumer yang juga merupakan captive market dan merupakan market leader di wilayah Jawa Barat dan Banten. Melakukan pengelolaan likuiditas dengan efisien di tengah tekanan kenaikan suku bunga diimbangi pengembangan mobile apps BJB yakni DG untuk menghimpun dana murah. Melakukan program pemberdayaan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan bersama Pemprov Jabar meluncurkan kredit mesra yang sangat membantu pelaku UMKM. Menginisiasi sinergi bisnis dengan sesama BPD melalui kelompok usaha bank yang dapat memberikan nilai tambah bagi masing-masing pihak. Dan telah bergabung bersama kami Bapak Devi Fajar Nugraha selaku Deputi Corporate Secretary PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK untuk menyampaikan sambutan sebagai penerima penghargaan. Selamat siang Pak Devi Fajar, kami persilakan untuk menyampaikan victory speech-nya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mungkin saya dalam hal ini mewakili direksi yang kebetulan berhalangan untuk menerima penghargaan ini secara langsung. Saya Devi, Deputy Corporate Secretary, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Primus Dorimulu. Terima kasih Pak. Lalu kemudian Dewan Juri Best Bank 2023 atas kepercayaan yang diberikan terhadap Bank BJB sebagai salah satu penerima dari Best Bank 2023 kategori BPD di KBMI 2. Yang tentunya penghargaan ini memberikan semangat, energi positif bagi seluruh insan Bank BJB dalam hal ini untuk terus bertumbuh lebih baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada B-Universe dan Bapak Ibu seluruh pemenang pada penghargaan yang sangat baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Ya, sekali lagi selamat kami ucapkan dan kita lanjutkan lagi pemirsa. Selanjutnya kita akan mengetahui bersama peraih penghargaan Best Bank 2023 kategori Bank Pembangunan Daerah KBMI 1 dengan modal inti sampai dengan 6 triliun. Dan berikut para penerima penghargaannya. Bank Terbaik 2023 Bank Pembangunan Daerah kategori KBMI 1. Modal inti sampai dengan 6 triliun rupiah. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah. PT Bank Pembangunan Daerah Bali. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah berhasil meraih penghargaan Best Bank 2023 kategori Bank Pembangunan Daerah KBMI 1 dengan modal inti hingga 6 triliun rupiah. Mari kita simak profil singkatnya. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah berdiri pada April 1969. Total aset PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mencapai 11,9 triliun rupiah. Adapun beberapa aksi korporasi yang dilakukan oleh PT BPD Sulawesi Tengah, diantaranya Bank Sulteng terus bertransformasi. Salah satunya kartu ATM debit Bank Sulteng, di mana kartu ATM Bank Sulteng saat ini sudah dapat digunakan sebagai kartu debit. Mobile banking dan internet banking sementara dalam proses pengurusan perizinan pada pihak regulator, sementara transaksi non-tunai melalui penggunaan kris Bank Sulteng. Dan saat ini setiap cabang Bank Sulteng
telah memiliki mesin ATM tarik setor. Dan sudah bergabung bersama kami saat ini Bu Mirna Rianasari, Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, untuk bisa menyampaikan sambutannya sebagai penerima penghargaan. Selamat sore Ibu Mirna, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Primus Dorimulu, anggota Dewan Redaksi Bank B-Universe Media Holding. Yang kami hormati Bapak Dr. Subowo Musa, selaku Ketua Dewan Juri, serta Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir secara virtual di siang hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya juala sehingga pada siang ini PT Bank Sulteng diberi kesempatan untuk menerima penghargaan Best Bank 2023 kategori BPD bersama kategori BPD KBMI 1 modal inti sampai dengan 6 triliun. Izinkan kami mewakili manajemen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan oleh B-Universe Media Holding dan majalah Investor. Penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami atas pencapaian performa dan kinerja terbaik kami yang selanjutnya menjadi motivasi dan penyemangat bagi kami ke depannya untuk senantiasa terus berinovasi, berkarya, serta bersinergi dengan berbagai pihak untuk membangun daerah dengan meningkatkan perekonomian daerah, serta senantiasa memberikan layanan terbaik bagi seluruh nasabah Bank Sulteng. Penghargaan ini kami dedikasikan pula kepada seluruh karyawan-karyawati PT Bank Sulteng atas kerja kerasnya memberikan hasil kinerja terbaiknya, kepada seluruh stakeholder dan shareholder yang senantiasa memberikan support yang luar biasa kepada Bank Sulteng, sehingga Bank Sulteng dapat terus tumbuh dan berkembang sampai di titik ini. Seluruh masyarakat dan nasabah Bank Sulteng atas kepercayaannya selama ini kepada Bank Sulteng, sehingga mampu meraih prestasi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas penghargaan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada Ibu Mirna. Dan kita akan lanjutkan lagi pemirsa, PT Bank Pembangunan Daerah Bali juga berhasil meraih penghargaan Best Bank 2023 kategori Bank Pembangunan Daerah KBMI 1 dengan modal inti sampai dengan 6 triliun rupiah. Mari sama-sama kita simak profil singkatnya. PT Bank Pembangunan Daerah Bali berdiri pada 5 Juni 1962 dengan total aset sebesar 32,10 triliun rupiah. Beberapa strategi bisnis yang dijalankan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali diantaranya PT Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bali berfokus menggarap segmentasi penyaluran kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mempercepat peningkatan akses keuangan di Pulau Dewata. Kurs super mikro dan mikro dengan manfaat tambahan yakni debitur dimasukkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan premi selama 12 bulan ditanggung pihak bank. Sudah bergabung bersama kami Ibu Ninyoman Sri Utari Tresna selaku Wakil Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk menyampaikan sambutannya sebagai penerima penghargaan. Bu Ninyoman, selamat sore, kami persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mewakili seluruh jajaran manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada B-Universe atas award yang kami terima pada sore hari ini sebagai Best Bank 2023 kategori Bank Pembangunan Daerah KBMI 1. Award yang kami terima, penghargaan yang kami terima ini merupakan kado terindah di ulang tahun kami yang ke-61 pada tanggal 5 Juni 2023 dan merupakan salah satu bentuk motivasi kami untuk terus tumbuh kuat dan berkesinambungan untuk terus meningkatkan layanan, meningkatkan produk kami dan meningkatkan inovasi-inovasi digital agar kami dapat
meningkatkan kinerja di tahun 2023 ini. Terima kasih sekali lagi untuk penghargaan yang diberikan, dan kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang menerima penghargaan pada sore hari ini. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om, Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi selamat untuk Bank Pembangunan Daerah Bali atas penghargaan Best Bank 2023 yang sudah diraih. Dan berikutnya, peraih penghargaan Best Bank 2023 kategori Bank Pembangunan Daerah KBMI 1 dengan modal inti sampai dengan 6 triliun rupiah selanjutnya diraih oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Kita simak profil singkatnya. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berdiri pada 2 Maret 1968 dengan total aset mencapai 13,2 triliun rupiah. Adapun aksi korporasi yang telah dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, di antaranya launching kris pada Bank Sultra Mobile di awal tahun 2023 dan membangun kapal Bank Sultra keliling agar layanan perbankan bisa menjangkau pulau-pulau kecil. Saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Abdul Latif, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, untuk bisa menyampaikan sambutannya sebagai penerima penghargaan. Selamat sore, Bapak Abdul Latif. Kami persilahkan. Selamat sore, terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, ini menyapa para hadirin yang terhormat Bapak Primus Dorimulu, selaku pimpinan redaksi majalah Investor. Yang kami hormati Bapak Subowo Musa sebagai Ketua Dewan Juri, serta Bapak Ibu penerima penghargaan yang berbahagia. Pertama-tama tentu menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada majalah Investor dan Dewan Juri yang telah menetapkan Bank Sultra sebagai bank terbaik kategori BPD KBMI 1 pada tahun 2023 ini. Capaian ini adalah rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini terus memberikan kita ridho dan rahmatnya, memberikan kita kekuatan dalam menjalankan amanah tanggung jawab kita masing-masing. Capaian ini tentu adalah hasil kerja keras dari seluruh insan Bank Sultra dan seluruh stakeholder yang mendukung Bank Sultra selama ini, sehingga kami bisa mencapai posisi sampai dengan saat ini. Tentu capaian ini, penghargaan ini kami persembahkan kepada seluruh insan Bank Sultra dan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang telah membantu mendukung perkembangan Bank Sultra selama ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga capaian ini terus menjadi motivasi kepada kami untuk terus berinovasi, bekerja lebih giat lagi, menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat untuk kemenangannya. Dan selanjutnya, pemirsa, kita akan mengetahui peraih penghargaan khusus Best Bank 2023 berikut ini. Bank Terbaik 2023. Penghargaan khusus bank yang sukses melakukan transformasi digital. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Penghargaan khusus Best Bank 2023 diberikan kepada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atas pencapaian sebagai bank yang sukses melakukan transformasi digital. Dan berikut profil singkat PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk berdiri pada 5 Juli 1946 dan listing pada 25 November 1986. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk berhasil membukukan total aset 1.012,36 triliun rupiah per Maret 2023. Beberapa strategi bisnis yang berhasil dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk diantaranya mengembangkan infrastruktur teknologi serta inovasi digital terutama pada aplikasi BNI Mobile Banking dan BNI Direct dengan tujuan untuk menjadi top of mind transactional bank bagi nasabah. Gencar melakukan perluasan partnership dan pengembangan teknologi terkini seperti AI, blockchain, hingga metaverse dalam rangka memperluas ekosistem bisnis dan meningkatkan customer experience. Fokus pada peningkatan kasa dan fee-based income yang sustain, serta melanjutkan transformasi human capital, culture, dan operasional sehingga lebih agile dan lean dalam mendukung bisnis. Memperkuat jaringan bisnis internasional dalam mendukung penetrasi pasar global, mengoptimalisasi sinergi BNI Group dalam memperkuat posisi perusahaan anak. Ya, telah bergabung bersama kita pada hari ini Bapak Oki Rushartomo, Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk untuk menyampaikan sambutannya sebagai penerima penghargaan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Wawan Setiawan untuk bisa menyampaikan sambutannya sebagai penerima penghargaan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya mewakili Mas Oki karena saat ini berhalangan hadir. Yang kami hormati Bapak Primus Dorimulus sebagai anggota Dewan Redaksi B Universe dan jajaran Dewan Redaksi B Universe. Yang kami hormati Bapak Subowo Musa dan jajaran Dewan Juri Best Bank, serta Bapak Ibu dan tamu undangan sekalian yang tentunya kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Tentunya saya mewakili manajemen BNI sekaligus keluarga besar BNI sangat bangga dan berterima kasih atas penghargaan Best Bank yang diberikan kepada BNI. Kami di BNI akan terus melakukan informasi khususnya dalam penguatan solusi digital dan proaktif menciptakan berbagai inovasi, produk, serta program untuk mendorong pertumbuhan kinerja. Sebagai bank global yang berasal dari Indonesia, BNI juga terus berupaya meningkatkan kapabilitas UMKM dengan mendorong mereka untuk go ekspor ke luar negeri. BNI pun terus mengoptimalkan fungsi channel pengembangan diri guna dapat menjadi bridging untuk berbagai potensi bisnis serta transaksi antara Indonesia dan dunia. Kami juga baru-baru ini meresmikan HiBank, sebuah bank digital yang nantinya akan berfokus untuk melayani UMKM. Dalam waktu dekat, HiBank akan meluncurkan produk-produk baru yang tentunya akan membantu masyarakat, khususnya UMKM Indonesia untuk melompat lebih tinggi. Demikian dari kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih penghargaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wawan dan sekali lagi selamat untuk PT Bank Negara Indonesia sebagai peraih penghargaan khusus Best Bank 2023. Dan langsung saja kita simak, berikut adalah para peraih penghargaan Best Bank 2023. Bank Terbaik 2023 diberikan kepada Darmawan Junaidi, Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk. Yahya Setia Atmaja, Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Sunarso, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Daisuke Ejima, Direktur Utama PT Bank Danamon Tbk. Lani Darmawan, Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk. Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Royke Tumilar, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Indra Utoyo, Direktur Utama PT Alobank Indonesia Tbk. Park Jongjin, Direktur Utama PT Bank KIB Hana Indonesia. Nicholas Parot,
Presiden Direktur PT Bank BNP Paribas Indonesia. Elmamber, Petamu Sinaga, Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen. Ivy, Direktur Utama PT Bank Ina Perdana Tbk. Ahmad S. Kartasasmita, Presiden Direktur PT Bank Mestika Dharma Tbk. Supriyatno, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Fidri Arnaldi, Direktur Utama PT Bank DKI. Yudi Renaldi, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Abdul Latif, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Inyoman Sudarma, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Silas Juma, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah. Melisa dan pemirsa, demikian seluruh rangkaian Best Bank di tahun 2023 ini. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh penerima penghargaan. Semoga tentunya penghargaan ini menjadi motivasi baru untuk bisa memacu kinerja di tahun-tahun yang mendatang. Dan pastinya atas nama seluruh kerabat kerja dan juga tim yang bertugas, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya Melisa Gilbert. Dan saya Lenggracia. Sampai jumpa di Best Bank Awards berikutnya.